Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dibacakan pada Rabu 16 April 2025. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyatakan Paula Verhoeven terbukti melakukan perselingkuhan berdasarkan sejumlah bukti yang diajukan selama proses persidangan. Dalam keterangan kepada media, kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmid menyampaikan bahwa dalam amar putusan dijelaskan secara rinci bagaimana Paula kedapatan berada di dalam kamar bersama seorang pria lain dalam rentang waktu tertentu. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Paula bersama pria tersebut berlangsung hingga larut malam. Tidak hanya itu, menurut Fahmi, majelis hakim juga menemukan fakta persidangan yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak pantas antara Paula dan laki-laki lain yang bukan muridnya, yang dilakukan secara diam-diam di luar sepengetahuan Baim Wong. Berdasarkan temuan tersebut, hakim menyatakan Paula Verhoeven telah melakukan perbuatan nusyuz, yakni bentuk pembangkangan atau durhaka terhadap suami dalam ikatan pernikahan. Meski demikian, Fahmi Bahmid menolak untuk mengungkapkan secara detail isi putusan terkait perselingkuhan tersebut. Ia menyarankan agar publik atau awak media mengecek langsung salinan putusan yang disebutnya bersifat terbuka untuk umum. Ia menambahkan bahwa isi lengkap putusan itu akan mengejutkan siapapun yang membacanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pasti kalian udah tahu kan, Baim dan Paula ini kan udah resmi bercerai kan. Jadi aku cari-cari lah infonya, aku baca dari media online terkait perceraian mereka kan. Jadi beberapa putusan perceraian mereka itu dijelaskan lah, mulai dari harta, mulai dari hak asuh anak, sampai informasi terkait bahwa si Paula berselingkuh. Namun ada satu statement nih dari pengacara Baim Wong bilang kalau misalnya ada orang yang memiliki penyakit kritis gitu kan. Cuman nggak dijelasin ini siapa dan penyakit kritisnya ini apa. Dia cuma bilang awak media boleh mencari tahu, atau ya pinter-pinter awak media lah mencari informasi terkait penyakit ataupun siapa ini gitu loh. Jadi tapi aku nggak dapat itu apa gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ini apa dan siapa, tolong dong infonya. Penasaran soalnya, dicari di mana-mana nggak dapet soalnya. Karena si bapak ini mention, kalau misalnya tadi bapak ini nggak mention, kan nggak penasaran. Tapi dia mention, kalau misalnya tadi cuma mention soal perselingkuhan si Paula, ya udah cukup. Masalahnya dia mention kan, dan bilang ini hal, malah bilang itu kayak misterius gitu. Jadi makin penasaran gitu loh. Isi putusan Baim dan Paula kesebar di mana-mana. Ibarat kata, sejak tahun lalu, sejak 2024, MA menutup aibmu, dibuka oleh petugas pengadilan atau entah hakim atau entah siapa itu yang bacain isi putusan secara gamblang di media sosial. Itu kan privacy ya. Aku terlepas tentang Paula sama Baim ini, aku nggak mau komen siapa yang salah, siapa yang bener, terbukti selingkuh kayak enggak, kayak aku nggak bahas itunya. Aku cuman salfok di kok bisa putusan sidang tertutup disebar kayak gitu di media. I mean, really? Padahal sejak 2024 kemarin tuh MA udah nggak mau nampilin lagi loh putusan-putusan cerai, karena memang banyak disalahgunakan juga kan putusannya, dijadikan bahan cemoohan dan viral-viralan di media sosial, terutama untuk atau bagi orang-orang yang punya fame atau orang-orang terkenal, artis-artis gitu kan. Nah ya ini gimana dong? Udah kesebar tuh, entah itu petugasnya, entah tuh hakim, aku nggak tahu siapa, aku nggak bisa ngezoom tuh ngelihat name tag-nya di sini. Enak banget gitu bacain semuanya, please. Kembali mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang putusan cerainya bersama istrinya. Dan Baim Wong ini tidak datang sendiri, dia didampingi oleh kakak-kakaknya yang sengaja hadir untuk memberikan dukungan moral di momen penting tersebut. Momen pentingnya, iya, karena putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan cerai dan Paula disebut istri durhaka karena terbukti selingkuh dan hak asuh anak
jatuh ke tangan Baim Wong. Nah, hampir 7 bulan proses sidang berjalan, keluarga melihat Baim menunjukkan sikap yang pasrah dan legowo, ya ikhlas gitu, karena diserahkan kepada majelis hakim yang menentukan. Dan netizen banyak yang berkomentar, mereka lebih mendukung Paula karena gak mungkin gitu Paula selingkuh. Ya gimana ya, rumah tangga itu tergantung pasangannya gitu, apakah kuat ataupun bisa menghadapi cobaan-cobaan, karena di dalam rumah tangga itu pasti ada ujian di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun-tahun berikutnya. Nah, apakah mampu menerima ujian tersebut? Kalau nggak mampu menghadapi badai ataupun ujian rumah tangga, ya iyalah rentan terhadap permasalahan yang berujung perceraian. Apalagi ini hak asuh anak jatuh kepada ayah. Nah, mungkin kalau sudah dewasa, anaknya bisa memilih mau ikut ayah atau mau ikut mamanya. Tapi jangan sampai kasih sayang seorang ibu putus karena anaknya dirawat oleh ayahnya. Orang tua yang keren itu, orang tua yang dewasa itu, kalau sudah bercerai, dia harus kompak, harus mensupport satu sama lain dalam mendidik anak gitu. Bukannya berpisah, bukannya menghalang-halangi untuk bertemu anaknya, karena anaknya pasti akan kena mentalnya dan juga psikisnya. Makanya kalau orang tua bercerai, yang harus diperhatikan dan yang harus dijaga itu yaitu mental sang anak. Jangan sampai dia trauma karena perceraian orang tuanya. Paula Verhoeven berselingkuh. Percaya atau tidak percaya, itulah yang terjadi. Paula Verhoeven terbukti berselingkuh dari Baim Wong. Kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengetok palu perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Paula Verhoeven harus rela tidak mendapatkan nafkah Ida dan nafkah Madia karena dia terbukti melakukan nusyuz. Di kemarin Paula Verhoeven itu menuntut nafkah Madia sebesar 100 juta per bulan dan nafkah Ida sebesar 200 juta per bulan. Karena dia sudah bercerai 8 bulan dengan Baim Wong, maka dia seharusnya mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Karena dia terbukti melakukan nusyuz, maka uang tersebut tidak dibayarkan dari pihak Baim Wong. Apa sih selingkuhan dari Paula Verhoeven? Dikutip dari bali.co.id, ialah Nico Surya yang disebut-sebut membuat rumah tangga sahabatnya harus hancur. Seperti yang kita tahu ya, Nico Surya adalah sahabat Baim Wong. Dari konten-kontennya memang Baim Wong itu sering membantu Nico Surya. Surya memang lagi mengalami masalah keuangan. Jadi Baim Wong menjelaskan bahwa ini bermula ketika dia tidak memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Nico Surya untuk perbaikan bisnis kulinernya dan juga masalah finansialnya. Kemudian si Nico Surya itu akhirnya mendekati Paula Verhoeven. Jadi situlah Paula Verhoeven katanya melewati batas dan membantu Nico Surya dengan memberikan Nico Surya uang sebesar 1 miliar rupiah. Jadi Paula Verhoeven ini menggelapkan uang belanja kantor Baim Wong di Shopee. Dari itulah dia mendapatkan uang 1 miliar rupiah yang dikasihkan untuk Nico Surya untuk memperbaiki bisnis kulinernya. Pengadilan Baim Wong itu memberikan bukti laporan CCTV ketika Roy Surya itu masuk ke kamar Baim Wong, dan juga ada beberapa bukti ketika Paula Verhoeven melakukan chat diam-diam dengan Nico Surya di kamar mandi selama 2 jam. Tidak hanya itu, ada juga sahabat dari Baim Wong yang memberikan video ketika Paula dan Nico makan di restorannya. Info di situ Paula terlihat tersenyum lebar dan bahagia bersama Nico Surya. Tapi sosok Nico Surya dikabarkan kabur ke Batam dan tidak bertanggung jawab. Rasanya berat ya mempercayai bahwa seorang Paula Verhoeven berselingkuh. Di situ disebutkan juga bahwa Nico Surya ini memanipulasi Paula Verhoeven sehingga dia memberikan uang 1 miliar tersebut.
Tapi apakah kalian benar-benar percaya bahwa Paula Verhoeven memang benar-benar berselingkuh? Coba komen di kolom komentar.